Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM R1C1240075. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah batuan karbonat dengan judul lingkungan pembentukan batuan karbonat. Baik, yang pertama pengertian laut dangkal, darat dan laut. Laut dangkal adalah perairan laut dekat pantai dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Sering disebut sunlight zone karena cahaya matahari tembus ke dasar. Wilayah ini sangat produktif, hangat, kaya biota seperti terumbu, karang, dan ikan. Menjadi sumber pangan terbesar di Indonesia, contohnya adalah wilayah paparan Sunda. Terumbu karang dan platform. Reef adalah struktur batuan karbonat yang terbentuk dari akumulasi kerangka organisme laut, terutama karang, yang hidup di perairan dangkal, hangat, dan jernih. Reef juga dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu fringing reef, terumbu tapi barrier reef, terumbu penghalang, dan atol. Platform karbonat merupakan suatu tubuh sedimen karbonat berskala besar berkembang di lingkungan laut dangkal dan tersusun terutama oleh akumulasi kalsium karbonat (CaCO3) yang dihasilkan oleh aktivitas organisme laut maupun presipitasi kimia. Baik, ini gambar 1.1 yang dimana ilustrasi reef. Yang gambar 1.2 merupakan ilustrasi fringing reef, barrier reef, dan atol. 1.3 ilustrasi platform. Implementasi laut dalam plagi. Yang pertama, laut dalam adalah lingkungan laut dengan kedalaman dari 200 meter yang berada di luar batas landas kontinental, mencakup zona betial hingga abisal. Pada zona ini intensitas cahaya sangat terbatas hingga tidak ada zona afotik sehingga aktivitas fotosintesis tidak berlangsung. Gaya ilmiah adalah suatu sedimen yang diendapkan oleh mekanisme arus turbid, sedangkan arus turbid itu sendiri adalah suatu arus yang memiliki suspensi sedimen dan mengalir pada dasar tubuh cairan karena mempunyai kerapatan yang lebih besar daripada cairan tersebut. Yang kedua, redeposit system adalah sistem yang pengendapan sedimen yang terbentuk dari material yang sebelumnya telah diendapkan, kemudian mengalami erosi, transportasi ulang, dan diendapkan kembali di lokasi yang berbeda. Baik, gambar 1.4 merupakan kolom stratigrafi turibit. Yang 1.5 merupakan ilustrasi redeposit system. Darat merupakan bagian permukaan bumi yang tidak tertutup oleh air laut dan termasuk dalam lingkungan kontinental. Secara geologis, daratan mencakup berbagai bentuk morfologi seperti pegunungan, dataran, lembah, dan plato yang terbentuk akibat proses endogen, yaitu tektonik dan vulkanisme, maupun eksogen, yaitu pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Lingkungan darat dicirikan oleh dominasi proses suberil, yaitu proses yang berlangsung di atas permukaan air. Sedimen yang dihasilkan berasal dari hasil pelapukan batuan yang kemudian diangkut oleh agen seperti air sungai, angin, atau es. Endapan yang terbentuk dapat berupa aluvial, eolian, maupun fluvial. Baik, gambar 1.6 merupakan contoh daratan tinggi. Baik, kesimpulan secara keseluruhan lingkungan darat, laut dangkal, dan laut dalam merupakan suatu kesatuan sistem geologi yang saling terhubung dalam proses sedimentasi, yang di mana lingkungan darat berperan sebagai sumber utama material, laut dangkal sebagai zona transisi yang aktif di mana pengendapan sedimen terjadi dalam jumlah besar, dan laut dalam yang proses sedimentasi didominasi oleh pengendapan material halus dan mekanisme gravitasi seperti arus turbidity. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.